Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampe. Ya, alhamdulillah. Ayeuna abdi sareng Kang Cucu Qodir, dan kaleresan nyemah ayeuna abdi di tempat anu istimewa ieu namina Saung Lesehan Morokejo di Serang Panjang. Jadi kaleresan kedah nama nyemah teh kabumina abdi sareng Kang Cucu tepang sareng ibuna ya ramah terus ya. Iya, jantan tetap karena abdi macet, jantan tetiasa tepat waktu segitunya. Jantan tepangna di dia di hiji saung namina Morokejo di Serang Panjang. Alhamdulillah. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya, Kang ya? Iya, siap. Ya. Alhamdulillah. Kang Cucu, Akang ini kan sibuk sekali ya kemarin. Paling tidak di kepemiluan karena di Bawaslu, di legislatif, dan kemudian juga di pilkada. Nah, di 1 tahun terakhir ini sekalipun tidak ada pilkada dan pemilu legislatif, tentu tetap saja kesibukannya. Apa saja kesibukan tuh, Kang? Kayak kaitan, terima kasih Pak Dr. Otong sudah bersedia berkunjung ke rumah kami, ke rombok kami di Serang Panjang. Saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Dokter sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kaitan dengan tema hari ini. Nah, kaitan dengan apa yang saya lakukan pasca pemilu, barangkali satu hal pertama, setelah pemilu tentu dari sisi tahapan sudah tidak ada tahapan, akan tetapi apa yang kami kerjakan adalah pertama peningkatan sumber daya manusia. Jadi setiap minggu kami ada diskusi rutin di internal dalam rangka meningkatkan kapasitas individu. Dari berbagai aspek kita diskusikan, dari berbagai aspek kita kaji apa yang menjadi kekurangan di pemilu kemarin untuk ditingkatkan persiapan pemilu yang akan datang. Itu barangkali. Setelah hasil evaluasi lalu kemudian tas upgrading lah gitu ya. Semacam itulah Pak Dokter. Nah, selain itu juga kami juga tetap mengawasi tahapan yang namanya pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU, dan kami mengawasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 7. Itu barangkali yang rutin dilaksanakan oleh kami, oleh saya sendiri. Bagi Akang yang masuk usia 32 ya, sebagai penyelenggara di Bawaslu Subang ini, Kabupaten Subang bukan pertama ya, karena sebelumnya di Panwascam. Betul. Ya, jadi ini apa namanya, pengabdian yang berkelanjutan begitu ya. Betul. Oke, Kang. Nah, Kang, ketika sudah pemilu sudah dilaksanakan, lalu sekarang evaluasi juga sudah dilakukan. Sekarang terus melakukan di samping pemutahiran data juga upgrading untuk teman-teman penyelenggara begitu ya, supaya kapasitasnya meningkat. Akang tentu juga wajib meluangkan waktu untuk keluarga. Bagaimana membagi waktu? Dulu nih cerita ketika pilkada dan pileg, bagaimana bisa membagi waktu penyelenggara pemilu dengan kewajiban sebagai ayah dan suami itu? Iya, ya memang tentu sudah menjadi resiko ya ketika menjadi penyelenggara yang ketika tahapan berlangsung itu super sibuk, kadang pulang ke rumah juga jarang. Itu memang sudah menjadi konsekuensi dari tugas sebagai penyelenggara, dan yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa hari ini saya sebagai ayah memiliki kesibukan yang luar biasa di luar, akan tetapi mudah-mudahan di suatu kemudian hari banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Nah, tentu hal ini harus disadari oleh bersama. Toh tidak selamanya sibuk kan, mungkin ada waktu luang di kemudian hari. Nah, tentu hal itu harus saling memahami, harus dikomunikasikan di internal keluarga agar tidak ada kesalahpahaman. Dan kami sudah menjalani itu semua, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Istri memahami, anak pun memahami. Nah, ini kita agak geser sedikit nih. Kalau tadi Akang sebagai penyelenggara lah ya, penyelenggara pemilu, sebagai kepala keluarga gitu kan. Sekarang harapan Akang nih, tokoh muda nih, meskipun Akang selalu menganggap bahwa biasa-biasa baru jalan gitu, lagi belajar, tapi tetap di Bawaslu kan paling muda.
kira-kira harapan Akang melihat Subang ke depan, hari ini dan ke depan. Kira-kira sketsa seperti apa, harapan seperti apa yang diimpikan oleh anak-anak muda untuk Subang kita, karena kita mau masuk ke industrialisasi Subang kan, ada Patimban, ada kawasan industri gitu. Kira-kira gimana Kang? Ya, dari sisi sumber daya tentu masyarakat Subang harus siap menghadapi itu, menghadapi era menuju industrialisasi. Itu tentu harus siap secara sumber daya. Nah, akan tetapi ciri khas Subang ini jangan sampai terlupakan. Ciri khas Kabupaten Subang ini kan wilayah yang pertaniannya luas. Tentu ini kan menjadi ciri khas Subang itu sendiri. Subang merupakan lumbung pangan ketiga kan di Jawa Barat. Tentu ini harus dipertahankan walaupun memang industrialisasi mulai banyak masuk ke Subang. Dari sisi pertanian tetap harus maju, dari sisi industrialisasi juga tetap harus maju. Artinya harus balance keduanya lah, harus berimbang. Karena kalau tidak ada petani, masyarakat mau makan apa gitu kan. Siapa yang menyediakan padi di kemudian hari ketika lahan pertanian di Subang misalkan habis, gitu kan. Itu harapannya harus balance lah antara keduanya. Iya, jadi harapan Akang sebagai tokoh muda ke depan, meskipun industrialisasi masuk banyak industri ke Subang, tapi sektor pertanian sebagai penciri perekonomian Subang, apalagi penyangga lumbung padi nasional, itu tetap harus dipertahankan. Betul. Saya pikir saya berbahagia nih karena 3 tokoh yang muda yang berbincang tanpa ada koordinasi dengan saya, dengan Akang juga tidak koordinasi dengan tamu-tamu saya, itu tiga-tiganya sama. Jadi industrialisasi tidak melupakan jati diri dan juga tidak melupakan bahwa Subang itu daerah industri pertanian. Betul, gitu kan. Iya, menyenangkan sekali Kang, sungguh. Nah, ini sekarang begini Kang, Subang ini kan banyak SDM-nya ya. Di Subangnya sendiri menurut saya tidak kekurangan. Dan tokoh Subang yang di luar juga itu juga cukup punya tempat lah ya. Ada, saya sebut misalnya Pak Dr. Hilman, ahli gempa. Jadi kalau ada gempa di Sumatera Barat, di Mentawai, itu yang dicari orang Subang, Dr. Hilman itu. Nah, kira-kira apa sih harapan Akang, kaum muda begitu yang bekerja keras di sini begitu, terhadap tokoh-tokoh yang berada di luar itu untuk membangun Subang ke depan? Kira-kira apa harapan? Harapan saya tentu ini pemerintah daerah harus mampu merangkul tokoh-tokoh asli Subang yang sukses di luar Subang begitu banyak ya. Salah satunya ini Pak Dr. Otong, ini kan alhamdulillah sukses di luar Subang begitu. Dan yang tadi disebutkan, dan masih banyak lagi profesor-profesor yang mengabdikan dirinya di luar Subang. Tentu ini pemerintah daerah menurut saya harus meluangkan waktunya untuk mengajak berdiskusi, atau bahkan lebih bagus membuat forum orang Subang yang sukses di luar untuk sama-sama diajak diskusi, memikirkan kemajuan Subang. Tentu dari sisi pengalaman, dari sisi perbandingan kewilayahan kedaerahan itu sudah tentu ada pengalamannya gitu. Kalau memperbandingkan antara daerah Subang dengan daerah yang hari ini mereka tinggali begitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini tentu perlu diserap aspirasinya. Yang baik bisa diterapkan di Kabupaten Subang agar lebih baik, yang kurang baik ya bisa dicarikan solusinya yang terbaik menurut pemikir-pemikir Subang ini apa begitu. Itu barangkali perlu rangkulan dari pemerintah daerah. Jangan diabaikan. Ini aset yang sangat berharga, aset yang sangat luar biasa, dan saya memiliki keyakinan tokoh-tokoh yang sukses di luar Subang ini toh nantinya itu akan kembali ke Subang. Maka sudah seharusnya pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan Subang ini jadi akomodir lah oleh pemerintah daerah. Itu harapan dari saya barangkali Pak Dokter. Nah, Kang, ini pertanyaan wajib ya di di kanal saya. Jadi kanal kita ini punya 2 program nih sekarang. Yang pertama itu program video pembelajaran, dan sudah mulai banyak video pembelajaran
Kemudian kanal yang kedua ini namanya nyemah. Jadi saya berkunjung ke tokoh termasuk Akang, atau boleh juga tiba-tiba tokoh yang berkunjung ke tempat kami begitu ya, sama-sama nyemah gitu. Nah, yang wajib di nyemah ini pertanyaan soal Akang yang di usia muda ini sudah di Bawaslu gitu ya. Kira-kira idolanya siapa, Kang? Dan mengapa kemudian dia dijadikan idola gitu? Nah, itu kan. Dari sisi akademisi, idola saya itu Pak Doktor dari dulu, Pak Doktor Otong gitu. Karena kita baru ketemu sekarang kan? Iya, saya sering menyimak di beberapa. Dulu juga pernah Pak Dokter jadi narasumber, saya jadi pesertanya. Mungkin kalau Pak Dokter nggak ingat mungkin ya. Kalau saya kan jadi peserta, fokus ya memperhatikan Pak Dokter. Jadi dari di KNPI dulu. Iya, di KNPI tahun dulu. 2001-an. Iya, tahun 2001-an. Ya. Saya waktu itu jadi peserta, Pak Dokter jadi narasumbernya. Dan dari sisi akademisi yang menjadi tokoh idola saya Pak Dokter. Begitu. Ya sebetulnya saya sih belum apa-apa juga. Luar biasa ini Pak Dokter ini sudah berkarir, sudah menjadi rektor, dan itu karir akademisi yang luar biasa menurut saya. Saya pun bercita-cita seperti Pak Dokter sebenarnya. Oh iya. Iya, makanya ya, hari ini studi lanjut masih tetap kuliah. Walaupun sudah S1, saya kuliah lagi S1, sekarang ambil sarjana hukum. Dan mudah-mudahan mohon doa dari rezekinya saya juga ingin lanjut ke S2 ambil ilmu hukum. Begitu Pak Dokter. Nah, kaitannya dengan Pak Cucu yang tiba-tiba mengatakan saya menjadi idolanya, saya juga punya ayah ideologis ya. Dalam arti ideologis itu ya Pak Rektor almarhum Allahumma yarham yang saya gantikan. Jadi Pak Profesor Dr. Andi Mustaripide itu ketika saya tahun 93 datang ke Padang, dan saya sudah, karena tidak punya ayah kan sejak SMP saya meninggal, beliau itu punya kebiasaan yang saya ikuti, yaitu bertanya kepada sahabat, baik sahabat lama atau sahabat baru. Pertanyaannya membuat kadang-kadang ngeselin katanya. Pertanyaan kapan studi lanjut? Saya selalu bertanya begitu. Jadi tadi juga ketemu pertama kan, Cucu sudah studi lanjut nanti. Dan teman-teman di Bawaslu di seluruh Indonesia ketemu dengan saya, itu paling tidak mau ditanya itu katanya. Apalagi kalau sudah lulus, sudah sekolah, tapi belum lulus tesisnya. Kalau ditanya sama Pak Otong, ya pasti kapan lulusnya. Gitu. Tapi itu mungkin ya itu. Saya meniru beliau, tapi juga itu lebih karena hati juga. Memang pendidikan itu penting kan. Betul, Pak Dokter. Nah ini yang terakhir nih, dan ini juga kebiasaan di Nyemah. Pertanyaan kelima saya bilang, karena kita Kang Cucu ini kaum tokoh muda, kira-kira apa harapan Kang Cucu untuk tokoh muda yang ada sedang menjadi, saya bilang baraya muda Nyemah. Jadi kira-kira apa yang bisa pesan disampaikan kepada anak-anak muda di Subang, karena kan lahan pengabdian Subang ini luas. Silakan Kang Cucu sampaikan harapannya. Untuk kaum muda milenial yang ada di Kabupaten Subang, tentu kita harus tetap bersemangat. Bagi para pemuda yang hari ini berkesempatan melaksanakan studi lanjut ya, seperti kuliahlah dengan sebaik-baiknya, raihlah cita-cita dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini yang bagi kaum milenial yang sedang berkarya dalam hal atau bidang apapun, berkarya dengan sebaik-baiknya, yakin bahwa ke depan Kabupaten Subang ini akan semakin maju, dan yakinlah bahwa ke depan yang menggantikan estafet kepemimpinan Kabupaten Subang itu adalah kaum muda yang hari ini hadir dan berkarir di berbagai lini yang ada di Kabupaten Subang. Itu barangkali Pak Dokter. Iya, terima kasih. Baraya muda, sahabat dari Nyemah, paling tidak ada 3 catatan penting dari obrolan saya, Nyemah saya ke Kang Cucu ini. Catatan yang pertama adalah Kang Cucu menyebutkan bahwa Subang ini punya potensi, baik sumber daya alam juga sumber daya manusianya. Dan Kang Cucu berharap bahwa tokoh-tokoh Subang, baik yang ada di Subang dan juga yang ada di perantauan di luar Subang, itu bisa bersama-sama berembuk mendiskusikan Subang ke depan dalam sebuah forum. Betul. Itu. Kemudian yang kedua, catatan penting dari Kang Cucu bagi kita semua adalah bahwa pembangunan Subang ke depan
itu meskipun industrialisasi memang tidak bisa dihindarkan, tetapi tetap harus memperhatikan bahwa Subang itu adalah daerah penyangga Indonesia dalam ketahanan pangan, terutama ini padi kita. Jadi tidak boleh melupakan sektor pertanian. Dan yang ketiga, harapan Kang Cucu itu bagi sahabat muda, lahan pengabdian itu luas. Yuk kita sama-sama studi lanjut, dan yang sudah studi lanjut tentu berkiprah di bidang kegiatannya masing-masing. Terima kasih Kang. Luar biasa ini. Saya banyak belajar dari Kang. Terima kasih, saya yang banyak belajar Pak Dokter Lee. Ini ada seperti biasa ada apa namanya oleh-oleh nyemah. Sebetulnya ada 3 dan nanti ketiganya dikirim ke Kang Cucu. Siap, ini hanya untuk simbolis saja dulu. Ya, siap. Terima kasih nih Pak Dokter ini. Ya. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan.